Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Aret Ganesha Fitra. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai teori dari perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi, kita akan mencoba mempelajari tentang persoalan-persoalan dari ketiga perpindahan panas tersebut. Setelah saya jelaskan tentang konduksi dengan persamaannya dan contoh sederhana, kemudian tentang konveksi bersama dengan persamaan dan contoh sederhana, kemudian radiasi dan persamaan serta contoh yang sederhana. Sekarang kita bahas mengenai persoalan sederhana tentang perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, contoh soal 1. Nah, pada gambar di slide ini dapat kita lihat ya, ada sebuah termos yang diisi dengan kopi panas, di mana suhu ruangan dan suhu dindingnya sudah dalam keadaan setimbang. Pertanyaannya adalah identifikasi proses perpindahan panas yang terjadi pada termos tersebut sesuai dengan penomoran di dalam gambar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah besarnya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, dan Q8. Nah, jika kita lihat susunan dari termos yang diisi kopi ini terdiri dari yang dalam jelas lapisan untuk termos yang dilapisi oleh plastik flash, kemudian di luar dinding plastik flash ada ruang hampa udara yang berfungsi sebagai isolator panas agar panas yang keluar ini lebih sedikit dibandingkan jika tidak ada rongga udara di sini. Kemudian bagian luar sendiri adalah cover. Nah, jika kita ambil bagian termos ini yang mencakup dari bagian dalam dan bagian sampai dengan bagian luar seperti yang digambarkan di sini, maka terdiri dari plastik flash, kemudian cover, dan bagian surroundings atau lingkungan yang jauh di luar. Di bagian paling dalam ini terdapat fluida berupa kopi. Kemudian antara plastik flash dan cover ada ruang udara. Kemudian antara surroundings dan cover ada udara ruangan. Nah, proses perpindahan panas pada termos kopi, yang pertama ada konduksi yang kita simbolkan dengan Q-con, yaitu terdiri dari Q2 yang ini dan Q6. Kenapa disebut konduksi? Karena panas dari Q2 ini merambat melalui dinding sebuah plastik flash, di mana kedua temperatur sisi bagian dalam dan sisi bagian luar mempunyai perbedaan, lebih tinggi di bagian dalam dan lebih rendah di bagian luar. Hal ini menunjukkan bahwa konduksi panas akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah, dalam hal ini pada dinding plastik flash. Selain Q2, Q6 juga disebut dengan konduksi. Kenapa? Karena panas mengalir dari dinding dalam cover ke bagian dinding luar cover, yang berarti temperatur dinding bagian dalam cover mempunyai
temperatur yang lebih tinggi dan temperatur bagian luar cover mempunyai temperatur yang lebih rendah, sehingga panas akan mengalir tegak lurus terhadap bidang cover dari bagian dalam ke bagian luar. Selanjutnya untuk perpindahan panas konveksi, kita simbolkan Q konveksi. Yang mana saja? Yang pertama adalah Q1. Q1 merupakan konveksi dari fluida kopi ini sendiri terhadap permukaan benda solid bagian dalam plastik flash. Karena konveksi sendiri ini merupakan perpindahan panas antara fluida yang di sini terhadap solid surface, seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Yang kedua adalah Q3. Q3 ini merupakan perpindahan panas konveksi antara rongga udara dengan permukaan bagian luar dinding plastik flash. Kemudian Q4. Q4 ini merupakan konveksi antara fluida pada rongga udara dengan permukaan solid bagian dalam dari cover. Yang terakhir adalah Q7. Q7 sendiri merupakan konveksi dari temperatur ruangan terhadap permukaan solid dari bagian luar cover. Nah, untuk radiasi disimbolkan dengan Q-rad, yaitu pada Q5. Radiasi merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dari benda yang bertemperatur. Dalam hal ini permukaan plastik flash bagian luar memancarkan temperatur yang akan menabrak atau terpancar sampai permukaan bagian dalam cover. Maka disebut radiasi. Kemudian yang terakhir adalah Q8. Ini merupakan radiasi dari permukaan luar cover ke bagian surrounding. Jadi pancaran gelombang elektromagnetik tanpa perantara. Pada bagian termoskopi ini mempunyai balance energi yang dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu energi masuk dikurangi energi bangkitan dikurangi dengan energi keluar sama dengan energi storage atau yang tersimpan. Jika diasumsikan bahwa heat generation atau pembangkitan panas diabaikan dan kondisi steady, maka energi masuk sama dengan energi yang keluar. Jika kita samakan, maka Q1 akan sama dengan Q7 plus Q8. Sama dengan nilai Q2, sama dengan nilai Q3 plus Q5, sama dengan Q4 plus Q5, sama dengan Q6. Nah, barusan adalah contoh macam-macam perpindahan panas dari konduksi, konveksi, dan radiasi pada sebuah termos yang diisi kopi panas. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan konduksi, konveksi, dan radiasi untuk sebuah dinding datar. Jadi di sini ada sebuah dinding datar dengan sistem X. Saya buat di sini ada sistem X, ada sistem Y untuk memisahkan sebuah kontrol volume. Di bagian sisi kiri ada sebuah gas panas atau di bagian 1. Kemudian ada sebuah konveksi 1, 2. Maksudnya konveksi dari sisi 1 ke 2 ke permukaan benda solid. Di sisi 2 sendiri ada perpindahan panas konduksi. Kemudian
Di bagian 3 ada perpindahan panas konveksi dari permukaan solid 2 ke udara ambien pada kondisi 3 atau Q konveksi 2-3. Kemudian ada Q radiasi 2-4. Radiasi permukaan solid 2 ke surrounding 4. Nah, dari sistem ini dapat kita jabarkan di sini. Yang pertama, kita bagi dulu untuk sistem X dan sistem Y. Sistem X pada bagian dinding sebelah kiri untuk yang terkena konveksi 1-2 dan sistem Y untuk bagian konduksi. Balance energi pada sistem X untuk kondisi steady state dapat kita tuliskan energi masuk dikurangi energi yang keluar sama dengan 0. Kita perhatikan sistem X. Di sini yang masuk adalah Q konveksi 1-2, yang keluar adalah Q konduksi. Dari sini energi masuk adalah Q konveksi 1-2 dikurangi energi keluar Q konduksi sama dengan 0. Maka Q konveksi 1-2 sama dengan Q konduksi. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, untuk sistem Y. Sistem Y, kita beri kontrol volume di sini. Ada Q konduksi, ada Q radiasi, ada Q konveksi. Nah, energi yang masuk ke sistem itu berupa Q konduksi, yang ini. Kemudian dikurangi yang keluar. Pertama Q radiasi permukaan solid 2 ke surrounding 4. Q radiasi 2-4. Dikurangi Q konveksi dari permukaan solid 2 ke lingkungan 3. Jadi Q konveksi 2-3 sama dengan 0. Persamaannya menjadi Q konduksi sama dengan Q radiasi 2-4 ditambah Q konveksi 2-3. Ini menjadi persamaan 2. Kemudian kita gabungkan persamaan 1 tadi dan persamaan 2. Yang menjadi Q konveksi 1-2 sama dengan Q radiasi 2-4 ditambah Q konveksi 2-3. Jadi jika kita gabungkan menjadi balance energi pada sistem Z. Jadi kotakan ini kita gabungkan menjadi sistem Z. Yaitu persamaannya menjadi Q konveksi 1-2 sama dengan Q konveksi 2-3 ditambah Q radiasi 2-4. Jadi pada sistem Z secara balance energi, bahwa energi yang masuk dari permukaan dinding bagian kiri, bagian luar, itu adalah Q konveksi 1-2. Kemudian untuk keluar sistem atau pada dinding bagian kanan adalah Q radiasi 2 ke 4 dan Q konveksi 2 ke 3. Baiklah, untuk pertemuan 1 sampai di sini untuk penjelasan konsep konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada pertemuan berikutnya akan dibahas contoh-contoh perhitungan soal dari perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.